Indonesia punya jet tempur Sukhoi buatan Rusia. Kita juga punya helikopter serbu dari Moskow. Artinya, hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia bukanlah hal baru. Tapi pernahkah Anda bertanya, mengapa TNI belum pernah sekalipun melakukan latihan perang bersama militer Rusia? Bahkan ketika kita punya alutsista dari mereka. Sementara di sisi lain, setiap tahun TNI justru rutin latihan gabungan dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, hingga negara-negara NATO. Apakah ini kebetulan atau justru bagian dari strategi besar yang tidak semua orang tahu? Di video ini kita akan membongkar jawabannya secara jernih, tajam, dan dengan sudut pandang militer strategis update militer. Fakta latihan militer TNI. Dalam 2 dekade terakhir, latihan militer TNI berkembang pesat bukan hanya dari sisi skala, tapi juga dari jumlah negara mitra. Salah satu yang paling dikenal adalah Garuda Shield, latihan gabungan antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat yang dimulai sejak 2007. Tapi sejak 2021, latihan ini berevolusi menjadi Super Garuda Shield, dan disinilah semuanya berubah. Kini, tak kurang dari 14 negara ikut serta. Bukan hanya Amerika Serikat, tapi juga Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Korea Selatan, dan Jerman. Mereka datang langsung ke Indonesia, berlatih bersama pasukan kita mulai dari simulasi tempur darat, operasi pendaratan amfibi, hingga manuver udara terpadu. Selain itu, Indonesia juga rutin menggelar latihan bilateral dengan negara-negara seperti India, Prancis, Singapura, dan bahkan Filipina. Dalam skala kawasan dan global, ini menunjukkan satu hal. TNI adalah mitra latihan militer yang dipercaya oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang menarik untuk dicatat. Tidak pernah ada nama Rusia. Tak ada latihan perang bersama Moskow. Bahkan untuk sekadar skala kecil seperti patroli laut gabungan atau simulasi penanggulangan bencana, itu pun nyaris tak pernah terdengar. Alasan strategis, kenapa bukan Rusia? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya kompleks. Kenapa TNI tak pernah sekalipun latihan militer dengan Rusia? Padahal kita membeli jet tempur Sukhoi dari mereka. Kita juga punya helikopter Mi-17 buatan Moskow yang digunakan aktif di Papua. Namun untuk latihan bersama, tidak ada. Pertama, doktrin dan platform militer yang berbeda. Rusia memiliki sistem militer yang sangat berbeda dengan apa yang digunakan Indonesia saat ini. Doktrin komando, komunikasi, dan metode tempur Rusia tidak kompatibel dengan alutsista NATO style yang sebagian besar digunakan TNI. Bahkan prosedur dasar seperti pertukaran data tempur atau koordinasi udara saja tidak bisa dijalankan dengan mulus tanpa integrasi sistem. Dalam latihan gabungan, interoperabilitas adalah kunci, dan Rusia sejauh ini tidak membuka banyak ruang untuk itu, kecuali kepada negara-negara tertentu seperti Belarus, India, dan Cina. Kedua, Rusia sangat selektif dalam berlatih. Tidak seperti Amerika Serikat yang gencar membentuk aliansi dan latihan multinasional. Militer Rusia sangat tertutup. Mereka lebih memilih membangun kekuatan melalui latihan internal atau latihan terbatas dengan negara sekutu strategis mereka. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, hampir tidak ada negara ASEAN yang pernah berlatih militer secara terbuka dengan Rusia. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal diplomasi militer dan prioritas geopolitiknya. Ketiga, hubungan strategis yang berbeda arah. Indonesia memang menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia, terutama dalam pengadaan alutsista. Tapi itu sebatas transaksi strategis.
bukan aliansi atau kemitraan latihan. Sementara dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, kerja sama Indonesia jauh lebih luas, meliputi latihan, pertukaran pasukan, pelatihan militer, hingga pembangunan sistem komando bersama. Jadi, meskipun Indonesia bersahabat dengan semua pihak, tidak semua negara membuka pintu yang sama untuk kerja sama militer operasional. Dan Rusia sejauh ini adalah salah satu yang masih menutup sebagian besar akses itu. Apakah militer Indonesia pro Barat? Melihat begitu banyak latihan militer yang dilakukan TNI dengan negara-negara Barat, muncul satu pertanyaan krusial. Apakah Indonesia, khususnya TNI, kini condong ke Barat? Jawabannya, tidak semudah itu. Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Kita tidak memihak blok manapun dan tidak terikat aliansi militer manapun. Tapi dalam praktik di lapangan, akses kerja sama operasional dan pelatihan militer memang lebih terbuka ke negara-negara Barat, dan itu bukan tanpa alasan. Pertama, interoperabilitas yang sudah terbangun. Sejak embargo militer era 1999 dicabut, TNI mulai aktif membangun interoperabilitas dengan sistem NATO. Kita menggunakan F-16, CN-235, radar buatan Prancis, hingga sistem pertahanan udara dari Norwegia. Artinya, ketika latihan gabungan dilakukan, TNI lebih mudah menyesuaikan diri secara teknis dan prosedural dengan negara-negara Barat. Kedua, kepentingan regional di Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi prioritas global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia secara aktif mencari mitra strategis di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan penjaga jalur laut strategis menjadi mitra ideal. Dari situlah datang tawaran latihan bersama, transfer teknologi, hingga kerjasama maritim. Ketiga, transparansi dan tujuan bersama. Latihan militer bersama bukan hanya tentang perang, tapi juga tentang membangun kepercayaan, meningkatkan profesionalisme, dan kesiapan menghadapi krisis bersama. Negara-negara Barat lebih terbuka dalam hal ini. Mereka mengundang media, menyebarkan laporan pasca latihan, dan seringkali melibatkan masyarakat sipil untuk memperlihatkan bahwa latihan bukan ancaman, tapi bentuk diplomasi pertahanan. Jadi, ketika TNI sering latihan dengan negara Barat, bukan berarti kita berpihak ke satu kutub, tapi karena akses, kebutuhan, dan kesiapan teknis memang memungkinkan untuk itu. Dan yang terpenting, kepentingan nasional selalu jadi prioritas. Bukan soal siapa temannya, tapi sejauh mana kerjasama itu menguntungkan kedaulatan dan kekuatan militer Indonesia. Kepentingan nasional di atas segalanya. Dalam dunia militer, latihan perang bukan sekadar unjuk kekuatan, tapi juga bagian dari diplomasi pertahanan. Bagaimana sebuah negara membangun kepercayaan, kerjasama, dan kesiapan menghadapi ancaman global. Indonesia memahami hal itu dengan sangat matang. Kita bukan negara yang ikut arus geopolitik, tapi negara yang menentukan arah geopolitiknya sendiri. Kita bisa membeli Sukhoi dari Rusia, dan di saat yang sama menggelar latihan perang dengan Amerika Serikat. Kita bisa kirim prajurit ke latihan gabungan bersama Jepang, sambil tetap menjaga komunikasi pertahanan dengan Cina. Kita bisa ikut serta dalam forum Indo-Pasifik, tapi tetap hadir dalam forum ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Inilah kekuatan strategi militer Indonesia, fleksibel, independen, dan berbasis pada kepentingan nasional. Tidak latihan dengan Rusia bukan berarti bermusuhan. Sama halnya, sering latihan dengan Barat bukan berarti tunduk pada mereka. Semua keputusan diambil berdasarkan satu kompas utama. Apa yang terbaik untuk kedaulatan, profesionalisme, dan kekuatan tentara nasional Indonesia. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketegangan global, TNI tetap menjaga prinsip netral secara politik, tegas secara militer, dan solid dalam menjaga bangsa.
Karena pada akhirnya yang kita bela bukan blok timur atau barat, tapi merah putih.